karena memang si Tina itu lagi gabut, sebelum sebulan itu dia udah ngecek kamar nih. Karena gabut, jadi iseng dia nih ngecek kamar nih. Nah, ketika lagi ngecek, Tina ngecek nih kamar 1, 2, 3 aman, kosong. Pas dia sedang menuju ke kamar yang keempat, dia tuh mendengar seperti suara desahan. Wah, Tina pun awalnya nggak pengen tuh ngebuka pintu kan, karena kan nggak enak ya. Tapi karena penasaran, Tina pun langsung buka pintu itu dengan keras. Wah, gitu kan. Dan betapa kagetnya Tina karena Jordi sama Kantil sedang beradu di atas kasur. Halo, kembali lagi bersama Ian di sini. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri. Kisah ini terjadi pada tahun 2023. Dan narsumnya bernama Tina, yang tentunya nama dan tempat sudah saya samarkan. Seperti apa kisahnya? Kita lihat setelah yang satu ini. Awal cerita pada tahun 2022, Tina itu mempunyai usaha karaoke di daerah Kalimantan. Nah, boleh dibilang usaha itu ramai sekali. Beda dengan karaoke kawan-kawannya Tina. Nah, dari keuntungan usaha karaoke itu, Tina bisa membeli rumah beserta isinya, mobil, dan apapun yang Tina mau gitu loh. Tina mempunyai 7 anggota atau anak yang bernama Melati, Mawar, Anggrek, Kantil, Kamboja, Rafflesia, dan Tulip. Nah, Tina itu sangat bersyukur banget karena 7 anggotanya Tina sangat setia dan humble atau rendah hati ya. Kemudian di awal tahun 2023, Tina itu mendapatkan kenalan seorang laki-laki yang sangat berbeda di pandangannya Tina. Ya, dia itu baik, cakep. Nah, tentunya sangat amat menarik ya, karena Tina ini adalah seorang janda muda. Akhirnya Tina dan lelaki tersebut yang kita sebut saja bernama Jordi menjalin hubungan yang spesial. Jordi pun selalu menemani Tina datang ke tempat kerja atau karaoke-nya Tina hampir setiap malam selama 3 bulan berturut-turut. Nah, Jordi itu adalah salah satu pegawai di kilang minyak di daerah Kalimantan. Jadi setiap Jordi selesai kerja, dia selalu datang ke tempatnya Tina. Begitu terus sehingga ya bisa dibilang mereka tuh nempel kayak perangko. Nah, balik lagi ke usahanya Tina. Tina mempercayai satu orang di antara 7 anggota itu, yaitu Kantil. Kantil itu adalah anggota yang paling lama. Dia itu tahu naik turunnya usaha Tina. Dan si Kantil pula lah yang menjadi ujung tombak dan menjadi anak emas, menjadi yang paling laku di tempat usahanya Tina. Berkat Kantil itulah Tina bisa mendapatkan usaha yang sangat baik jalannya. Kantil pun sangat royal terhadap kawan-kawannya, suka traktir sampai jajan bareng-bareng. Nah, dan di awal bulan keempat di tahun 2023 itu, Tina merasakan perubahan pada Jordi. Jadi dia merasakan kok kayaknya ada yang aneh ya.
Perasaan 3 bulan tuh kayaknya, wah datang terus ya, hampir setiap malam datang. Tapi ketika masuk bulan keempat, itu kayaknya ada something wrong, sesuatu yang salah sama Jordi. Jordi yang biasanya begitu datang ke tempat kerjanya Tina, dia langsung ke atas, loh ini kok sekarang lama-lama di bawah gitu loh, berkumpul dengan para anggotanya Tina. Nah, sedangkan kan kalau di atas enak, ada Tina, jadi ya bisa santai-santai lah bareng-bareng kan gitu kan. Karena Tina sudah merasa cukup waktunya berkenalan, dan dia tuh mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, Tina pun mengajak Jordi untuk menikahi dia. Tapi alangkah terkejutnya Tina ketika Jordi itu menolak dengan halus. Berbeda dengan awal-awal mereka tuh kenal, kayaknya tuh Jordi tuh menggebu-gebu banget gitu ya. Oh pokoknya ayo gitu. Nah kemudian tepat di bulan kelima, saat lagi rame-ramenya tempatnya Tina, nggak tahu kenapa itu Tina merasakan ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Nah dia tuh pokoknya feeling dia tuh pengennya tuh ayo ke bawah gitu. Nah kemudian dia pun mengikuti apa kata hatinya, dia ke bawah, ke parkiran. Tiba-tiba dia kaget, loh kok ini ada mobilnya Jordi di sini? Kenapa dia nggak naik ke atas? Akhirnya Tina bertanya kepada tukang parkir yang bernama Pak Bobon, Pak, itu mobilnya Jordi di situ orangnya kemana Pak? Oh, tadi tuh Pak Jordi di sini. Nah, terus saya tegur, Pak, langsung aja ke atas. Oh iya. Nah, cuman habis itu ya saya masuk lagi nih. Mendengar hal itu, Tina pun naik pitam. Dia pun marah besar ya, karena yang dia tunggu-tunggu untuk datang malah main ke bawah lagi. Dan akhirnya Tina pun langsung masuk lagi dengan raut muka yang kesal dan merah ya. Di situ Tina bertemu Tulip dan Tina pun bertanya kepada Tulip, "Lip, tahu Mas Jordi enggak? Kemana?" "Oh, itu Mi. Tadi mah saya lihat dia keluar sama Kantil loh," katanya. Katanya sih mereka mau beli mie ayam campur telur. Apa? Mie ayam campur telur? Ah, ngaco kamu. Mana ada jam segini mie ayam campur telur? Nah, di situ Tina makin kesal kepada Jordi. Nah, sedang kesel-keselnya tuh dia ke atas kan. Pas ke atas dia lihat Jordi sama Kantil keluar dari kamar dengan posisi Jordi sedang membenarkan celananya. Wah, di situ makin panas dong Tina. Ini apa-apa nih, udah nggak bener nih. Dia melihat ke belakang, dia melihat Tulip langsung bergegas kayak ngumpet gitu loh. Seperti ada sesuatu yang ditutupi dari Tina. Dan Tina pun bertanya di situ ya, ada apa nih? Terus, tapi ya Tina cuekin aja, nggak dihiraukan. Dan dia lanjut aja ke atas meja tempat kerja. Dan di sana pun Jordi melihat Tina dan langsung berlari menghampiri Tina. Dia menceritakan bahwa sebetulnya dia hanya membenarkan salah satu barang Kantil yang jatuh di bawah kasur. Dan Tina pun mengiyakan dengan nada cuek. Oh begitu, ya udah. Nah, tepat di tanggal 18 Mei 2023 pada waktu malam Jumat, disitulah terjadi hal yang sangat menyakitkan. Ketika Tina pada saat itu tidak sengaja ngecek kamar tempat karaoke yang kosong, ya karena memang tiap bulan itu kan si Tina tuh harus ngecek satu-satu ya, kamarnya itu kan kosong apa isi apa gimana. Nah, cuman pada saat itu karena memang si Tina itu lagi gabut,
sebelum sebulan itu dia udah ngecek kamar nih. Karena gabut jadi iseng dia nih ngecek kamar nih. Nah ketika lagi ngecek, Tina ngecek nih kamar 1, 2, 3 aman, kosong. Pas dia sedang menuju ke kamar yang keempat, dia tuh mendengar seperti suara desahan. Wah, Tina pun awalnya nggak pengen tuh ngebuka pintu kan, karena kan nggak enak ya. Tapi karena penasaran, Tina pun langsung buka pintu itu dengan keras. Wah, gitu kan. Dan betapa kagetnya Tina karena Jordi sama Kantil sedang beradu di atas kasur. Tina pun berteriak, "Jordi, kamu ngapain?" Dan Tina pun langsung menutup pintunya dan lari ke atas dan mengunci pintu kamar Tina. Karena dia sangat amat marah dan kecewa. Tidak berselang lama pun Jordi langsung lari datang dengan memanggil Tina dari luar. Tina, buka dong pintunya, buka. Itu bukan yang seperti kamu pikirkan. Dan Tina pun nyuekin aja, nggak menghiraukan. Tina pun menangis sejadi-jadinya. Nah, keesokan harinya, Tina pun langsung memecat Kantil karena sudah melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Tina dan telah merusak kepercayaan Tina kepada Kantil dan menghancurkan semua harapan Tina kepada Kantil. Karena Tina merasa kesal, mentang-mentang si Kantil ini yang paling laku, paling bagus, paling mantap, sampai kekasih Tina pun disikat. Nah, Tina pun pergi ke salah satu ahli spiritual teman Tina untuk mencari tahu kenapanya. Lalu kemudian dinasihatilah oleh ahli spiritualnya itu bahwa yang meramaikan karaoke Tina itu Kantil. Nah, Jordi ini terpengaruh oleh sosok yang ada di dalam Kantil. Kemudian dia bilang kembali, ya sudah, kalau begini kamu maafin saja Jordi, bawa dia ke sini, nanti saya coba obatin supaya dia bisa kembali sedia kala. Akhirnya Jordi pun dibawa dan dibersihkan oleh ahli spiritual itu. Dan sekarang pun Tina bersama Jordi sudah resmi menikah dan mereka dikaruniai oleh satu orang anak. Dan Tina pun sudah menutup tempat karaoke itu karena dia mau fokus mengurus anaknya dan Jordi. Dan kemudian di bulan Januari 2024, Kantil datang ke rumah Tina secara tiba-tiba. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba datang. Kan? Dengan wujud atau rupa yang sangat memprihatinkan. Dengan keadaan mata melotot besar, dengan kantung mata yang ke bawah seperti nenek-nenek tua. Dia pun langsung duduk bersimpuh di hadapan Tina dengan berurai air mata. Dia tuh meminta maaf akan kesalahannya yang terdahulu karena dia telah menjadi pelakor bagi Tina. Dan dia pun mengakui semua perbuatannya, bahwa memang pada waktu itu Kantil yang berbuat seperti itu, dan Kantil pun menghasut Jordi untuk melakukan hubungan tersebut dikarenakan Kantil ingin mendapatkan kekayaan Jordi melalui perjanjian dengan jin. Ya, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Tina. Moral yang bisa didapatkan dari cerita ini adalah karena ngilas titik rusak susu sebelanga. Karena perbuatan jahat yang sedikit hancurlah semua
kepercayaan Tina kepada Kantil. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa langsung menghubungi nomor dan email yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu kisah selanjutnya.